Kisah diawali dengan memperlihatkan tokoh utama kita yakni Keller Dover, seorang ayah dua anak yang saat ini baru saja pulang dari berburu bersama anak sulungnya bernama Ralph, ini cucungiknya, di mana mereka tinggal bahagia di pinggiran kota di salah satu wilayah Pennsylvania yang terkenal damai dan jarang sekali terjadi keributan. Kebetulan hari ini adalah hari Thanksgiving di mana Keller merayakannya di rumah sang sahabat bernama Franklin. Ini pamatuknya. Sama seperti Keller, Franklin juga memiliki seorang putri seumuran anaknya Keller. Dan saat ini mereka sedang bermain di luar dan naik ke sebuah mobil RV milik orang lain. Sehingga Ralph merasa perlu untuk melarangnya dan segera menyuruh mereka untuk masuk. Dan mari saya perkenalkan dengan anak bungsunya Keller bernama Anna, ini wajahnya, dan putri bungsu Franklin bernama Joy, ini wajahnya. Saat kedua orang tua mereka sedang asik merayakan Thanksgiving, Anna dan Joy pun izin keluar untuk main lari-larian, di mana saat sore hari menjelang, Keller pun turun ke bawah dan bertanya kepada Ralph dan anak sulungnya Franklin tentang di mana adik-adik mereka. Where are your sisters? I can't find them. Keller pun mencari ke rumahnya karena siapa tahu mereka berdua bermain di sana, tetapi tak ada siapapun di rumahnya. Lantas Keller pun kembali ke rumah Franklin di mana mereka akhirnya mulai panik ketika Ralph mengatakan bahwa tadi siang sempat ada mobil RV yang terparkir di pinggir jalan yang kebetulan mereka berdua sempat naik dan bermain di sekitar mobil tersebut. I couldn't find them! Dad, it was parked right here. Saat itulah kita akan diperkenalkan dengan seorang detektif kepolisian bernama Loki, tidak pakai Asgard, ini orangnya, di mana dia baru saja mendapat laporan mengenai hilangnya dua anak kecil yang dicurigai telah diculik oleh pelaku bermobil RV yang saat ini kebetulan sedang berada di depannya. Dengan tenang Loki pun berjalan menghampiri mobil tersebut, di mana saat para petugas lain mulai mendekatinya, si pelaku pun berusaha kabur, namun dengan begitu bodohnya, dia malah menabrak pohon yang ada di depannya. Sampai di kantor polisi, Loki pun langsung menginterogasi si pelaku yang sebenarnya belum bisa dinyatakan sebagai pelaku karena belum ditemukannya bukti, sehingga kita panggil saja namanya, yakni Alex. Ini babangusnya. I recognize these girls. I didn't see them. May I sit down? Saat ditanyai, Alex yang kira-kira sudah berusia 20 tahunan pun nampak seperti seorang bocah 10 tahun yang menjawab dengan volume suara kecil dan nada yang sedikit ketakutan, di mana Alex sebenarnya memang seseorang yang, mohon maaf, semacam keterbelakangan mental yang setelah dites IQ-nya ternyata sama dengan IQ anak usia 10 tahun. Loki pun mendatangi tempat tinggalnya, di mana di situ ada bibinya Alex yang setelah ditanya, si bibi mengatakan bahwa kedua orang tua Alex sudah meninggal ketika usianya 6 tahun, sehingga hanya si bibilah satu-satunya orang yang Alex miliki saat ini. Sebagai seorang yang ditugaskan untuk menyelesaikan kasus ini, Loki pun menemui Keller dan istrinya untuk meminta kerja sama mereka dan meminta mereka untuk tetap tenang. Yang boro-boro bisa tenang, putri kesayangan masih belum diketahui nasibnya, tentu membuat istri Michael tak henti-hentinya. Kok Michael anjing? Istrinya Keller tak henti-hentinya menangis setiap waktu. My son already told you that the guy was inside the RV just watching. Terjadi sedikit momen emosional ketika Loki mengatakan bahwa si Alex akan dilepaskan dari tuntutan oleh karena tidak ditemukannya bukti apapun yang menunjukkan bahwa dialah pelakunya, di mana hal itu jelas membuat Keller menjadi sosorongot karena dari informasi si Alex sempat akan kabur ketika ditangkap, yang hal itu membuat Keller semakin yakin jika Alex lah pelaku penculikan putrinya. He stays in custody until my daughter's found, right? Right? Merasa kasihan dan ditekan oleh keluarga korban, Loki pun meminta atasannya untuk tetap menahan Alex selama 1 hari lagi, karena jika tidak, maka keluarga korban yakni Keller pasti akan mengamuk jika mengetahui si Alex dilepaskan. Dari situ Loki pun terus mendatangi setiap rumah yang berada di area terjadinya penculikan, di mana saat Loki mendatangi sebuah rumah milik seorang bapak pendeta, dia pun terkejut ketika melihat si bapak sudah ngagoler yang setelah diperiksa, ternyata dia hanya ketiduran saja. Ketika Loki masuk ke basement, betapa terkejutnya dia saat melihat ada sesosok jasad pria yang sudah mengering, yang ketika ditanya, bapak pun menceritakan apa yang terjadi sebenarnya. Awalnya pria itu ingin melakukan penebusan dosa bahwa dirinya telah membunuh anak berusia 16 tahun, di mana si bapak menganggap bahwa hal itu hanyalah omong kosong belaka. Namun ketika si pria datang untuk kedua kalinya, ketiga dan keempat, akhirnya si bapak mulai percaya, apalagi mendengar ceritanya yang sangat detail, membuat si bapak memutuskan untuk menghentikan perbuatannya dengan cara membiarkannya mati kelaparan
kelaparan di dalam basement rumahnya. What's the name of your buddy down there, huh? What's the name? I don't know. Keesokan harinya kita akan melihat Alex dibebaskan dari penahanan karena tidak adanya cukup bukti, di mana Keller yang mendengar kabar itu pun langsung bergegas pergi ke kantor polisi, dan singkat cerita ketika dia sudah sampai di lokasi, Keller pun langsung menghampirinya dan memaksanya buka mulut sampai Alex berkata, They didn't cry until I left them. mereka tak menangis sampai mereka kulepaskan. Itulah kata-kata yang keluar dari dalam mulut Alex. Diperlukan 7 polisi untuk melumpuhkan Keller yang sedang emosi. Di mana saat dia dibawa ke kantor, Keller pun bersikeras bahwa Alex telah mengatakan sesuatu, yakni mereka tak menangis sampai mereka kulepaskan. Yang hal itu justru diragukan oleh Loki yang menganggap bahwa Keller hanya sedang emosi saja dan seolah mendengar sesuatu yang tidak nyata. Are you sure that's what he said? Arrest him! Saat pulang ke rumah, hati sang Wolverine pun sangat begitu sakit tatkala melihat istrinya tak henti-hentinya menangis, di mana dia berencana untuk melakukan sesuatu yang sangat nekat dan menyuruh Rap, anak sulungnya, menjaga sang ibu sampai dia pulang. Dan Anda akan cukup dibuat terkejut ketika mengetahui bahwa Keller bermaksud untuk menculik Alex, di mana saat Keller sedang akan mendekatinya, terdengar Alex menyanyikan sebuah lagu yang sering dinyanyikan oleh putrinya Anna, yang hal itu jelas semakin menambah keyakinan Keller bahwa si Alex lah orang yang telah menculik putri kecilnya. Sangat dibuat ngejenghok saat melihat Alex sudah dalam keadaan terikat di dalam rumah tersebut. Where's my daughter? Di sisi lain kita akan melihat para warga mengadakan sebuah acara doa bersama untuk keselamatan Anna dan Joy, di mana di situ juga hadir Pak Loki yang secara kebetulan melihat gerak-gerik mencurigakan seorang pria yang setelah diikuti, pria itu pun loncat ke arah Loki dan kabur begitu saja secara tidak puguh-puguh. Segera setelah kejadian semalam, polisi pun langsung menyebarkan foto wajah si pria yang kemungkinan besar adalah pelaku penculikan Anna dan Joy, di mana Franklin yang melihat hal itu pun langsung meminta Keller untuk menyudahi aksinya kepada Alex. Namun Keller yang sudah diliputi amarah pun justru yakin jika ada keterkaitan antara si Boron dengan Alex, sehingga Keller tetap tidak akan melepaskan si Alex sampai Anna dan Joy berhasil ditemukan. Franklin pun pulang ke rumah dengan perasaan yang campur aduk antara sedih dengan si putrinya dan kasihan kepada Alex yang belum tentu dia penculiknya, di mana sang istri yang melihat perilaku aneh Franklin pun akhirnya diberitahu dan diajak untuk melihat Alex di rumah kosong tersebut. Dan alangkah terkejutnya istri Franklin ketika melihat kondisi Alex benar-benar sudah tidak ada rupaan dengan banget yang sudah tidak parugu, di mana sambil menangis dia pun menunjukkan foto putrinya dan memohon agar Alex mau memberitahu yang sebenarnya. Dan tiba-tiba bukannya berkata jujur dan memohon untuk dilepaskan, Alex justru berniat untuk kabur, sehingga Keller yang semakin murka pun tidak memiliki pilihan lain selain berbuat lebih kejam dari sebelum-sebelumnya. Alhasil, kini Alex dibuatkan sebuah kurungan tanpa ada celah cahaya sedikit pun, sehingga dari sekarang sampai ke depannya, Alex akan hidup dalam kegelapan sampai dia membuka suara tentang keberadaan Anna dan Joy. We talked him through this. It's to remind us. Sementara itu, Loki pun datang ke rumah Keller untuk melihat kondisi keluarganya, di mana dia justru bertemu dengan istri Keller yang mengatakan bahwa akhir-akhir ini suaminya Keller jarang sekali berada di rumah karena sedang membantu polisi untuk mencari petunjuk tentang putrinya. Namun Loki yang tidak pernah melihat Keller bekerja sama dengan polisi pun mulai curiga bahwa ada sesuatu hal buruk yang sedang dilakukannya di luar rumah. I was gonna ask you, he's been out searching with the police for Anna. Untuk itu Loki pun mengikuti Keller untuk mencari tahu apa saja yang dilakukan selama berada di luar rumah, di mana Keller yang sadar telah diikuti pun langsung masuk ke dalam mobil Loki sehingga terjadi sedikit kedekangan di antara mereka berdua. No, I'm only asking because you assaulted a man who's now missing. And why did you look for my daughter? Hey. Keller pun beralasan bahwa selama ini dia minum-minum di luar supaya orang rumah tidak melihat hal tersebut, di mana Keller berbalik menyerang Loki dengan berkata bahwa apa saja yang telah polisi lakukan selama seminggu ini, bukannya cari petunjuk malah mengikuti saya. Bangsat kau. It's all pretty much like this.
Kepanikan pun mulai muncul tatkala Loki berkeliling dan memeriksa rumah ini yang jika sampai Loki menemukan kondisi Alex yang sedang dikurung, jelas akan menjadi suatu masalah besar bagi Keller. Tapi beruntung keburu ada telepon dari kantor Loki yang menginformasikan bahwa mereka berhasil melacak alamat si pria buron yang sempat menyerangnya waktu malam itu. Go home, Mr. Dover. Loki pun langsung mendatangi rumah pria itu yang ternyata pernah jadi Polka Dot Man bersama tim Swiss Squad. Kita panggil saja Bobby. Ini babangusnya. Saat itulah Loki langsung melumpuhkan si Bobby, kemudian memeriksa setiap ruangan yang di situ terdapat kotak hitam seukuran tubuh gadis kecil yang saat dibuka ada beberapa lembar pakaian dengan bercak darah. Berikut orai jarian yang membuat Loki sedikit getek. Tak lama setelah Bobby dibawa ke kantor polisi, Loki pun memanggil Franklin dan Keller untuk menanyakan apakah mereka mengenali foto pakaian yang akan dia tunjukkan. Di mana adegan ini cukup membuat saya sedikit ciremai tatkala Keller sang Wolverine akhirnya meneteskan air mata saat dirinya mengenali kaos kaki Anna pada salah satu foto tersebut. Kembali ke si Bobby di mana Loki sengaja membiarkannya menggambar sebuah labirin yang di mana terdapat banyak sekali labirin di rumahnya yang nampaknya itu merupakan hobinya, sehingga Loki menganggap bahwa si Bobby sedang membuat peta untuk menunjukkan di mana Anna dan Joy berada sekarang. It looks more like a maze than a map. He's got a thing for mazes. Loki yang sudah habis kesabaran pun menghampiri Bobby dan bertanya apakah itu peta untuk menemukan Anna dan Joy. Bobby pun hanya diam saja dan terus menggambar sampai 3 kali ditanya terus seperti itu. Barulah Loki menghajarnya, membuat 2 petugas lain langsung mengamankannya. Yang tanpa mereka bertiga sadari, Bobby berhasil mengambil pistol milik salah satu petugas yang saat itu juga Bobby bunuh diri dengan menembak kepalanya. No! 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 Kembali ke Keller yang mendapat sebuah petunjuk saat Alex mengatakan tentang sebuah labirin di mana Alex yang sulit diajak mengobrol pun akhirnya membuat Keller memutuskan untuk mendatangi bibinya berharap bisa mendapatkan petunjuk tentang perkataan Alex soal labirin tersebut. Loki sendiri benar-benar dibuat depresi dengan kasus yang sedang ditanganinya saat ini, ditambah dengan gambar labirin yang belum selesai justru semakin menimbulkan teka-teki lain yang membuat Loki menjadi marah-marah tidak puguh. Saat itulah muncul titik terang ketika Loki menemukan foto jasad si pria yang dibunuh oleh si bapak pendeta, di mana kalung yang dipakainya memiliki sebuah bentuk labirin yang persis sama dengan yang digambar oleh si Bobby. Kembali ke Keller yang baru mendapat kabar bahwa Joy sudah ditemukan tapi tidak dengan Anna. Dia dan sang istri pun langsung meluncur ke rumah sakit untuk melihat kondisinya, sekaligus bertanya tentang bagaimana kondisi terakhir Anna dan di mana lokasi mereka diculik. Trauma berat serta kondisi lemah Joy saat ini tentunya membuat dia tak bisa banyak bicara, di mana Joy mengatakan bahwa ketika dirinya dan Anna sedang dikurung, ada Keller di situ. Joy sempat mendengar suara Keller yang saat itu juga Keller langsung teringat sesuatu tentang lokasi yang baru-baru ini dia datangi, sehingga Keller langsung pergi dari rumah sakit dan segera meluncur ke rumah si bibi Alex. Hey, where you going? Keller? Hey, where's he going? Kembali ke Keller, akhirnya terkuaklah fakta bahwa pelaku penculikan ini bukanlah Alex atau Bobby. Sejak awal, si bibi lah orang yang telah menculik Anna dan Joy dengan membuat mereka berdua pingsan dan dikurung di suatu ruangan di rumah tersebut, di mana si bibi langsung menodongkan pistol ke arah Keller dan memintanya untuk memborgol dirinya sendiri serta meminum air di botol yang sudah dicampur penenang supaya Keller mudah dikendalikan. Alasan dia membuat anak-anak menghilang adalah sebagai bentuk perang dia kepada Tuhan, membuat para orang tua kehilangan imannya dan menjadikan mereka sangat jahat seperti Keller. Dan Anda akan terkejut saat mengetahui jika Alex dan Bobby adalah korban penculikan si bibi juga yang diculik sejak kecil dan dirawat oleh beliau sampai dewasa seperti sekarang. Tidak sendiri, dulu si bibi melakukan aksi ini bersama sang suami yang kini sudah tiada, yang ternyata suami si bibi adalah jasad si pria yang ditemukan Loki di dalam basement rumah milik si bapak pendeta. Put your car keys on the table. Selesai menguak fakta ini, si bibi pun menyuruh Keller untuk pergi ke halaman belakang, menggeser sebuah mobil dan masuk ke dalam lubang di bawah mobil tersebut, di mana si bibi mengatakan bahwa jika Keller ingin menemukan anaknya, maka masuklah ke dalam lubang tersebut, yang padahal si bibi ingin menjebak Keller di dalam sana sehingga tidak ada satupun orang yang akan pernah menemukannya. Go on. Get in there.
Tak lama muncullah Loki yang bermaksud untuk memberitahu si Bibi mengenai Alex yang sudah ditemukan, di mana Loki melihat foto suami si Bibi yang memakai kalung labirin, sehingga Loki mulai mengambil pistolnya dan perlahan berjalan ke sebuah ruangan yang di situ terdapat si Bibi yang sedang menyuntikkan obat bius kepada Anna. Dan Right now! ya, si Bibi pun tewas dan Loki sendiri sempat terserempet peluru namun masih selamat, di mana Loki segera membawa anak ke rumah sakit dan berhasil menyudahi semua ketegangan ini. Esoknya, lama setelah itu, Loki pun pergi ke rumah si Bibi yang menjadi TKP, di mana saat mereka sedang menggali dan mengamankan beberapa barang bukti, Loki sempat melihat ke arah mobil tua yang terparkir di halaman yang dia tidak sadar jika Keller saat ini sedang berada di bawah sana. Bertahun-tahun berada di bawah sana, Keller ternyata belum mati dan hanya berhibernasi saja mengembangkan kemampuan regenerasi selnya, di mana Profesor X berhasil menemukannya menggunakan kekuatan pikiran, dan segera setelah ditemukan, Keller pun direkrut dan dirubah namanya menjadi Logan, tidak pakai tang. Tamat, ending yang cukup menyesakan.